Jadi lagi, ramalan Gus Dur satu persatu terbukti. Dalam upaya mencopot Anda, siapa orang yang paling bertanggung jawab atas pencopotan tersebut menurut Anda? Dua, Siapa? Amin Rais dan Megawati. Mereka merasa dirinya benar, ya sudah. Besok-besok akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Saya itu memaafkan semua, sampai istri saya marah kepada saya karena saya pergi ke rumah Megawati. Apa yang menjadi kalimat-kalimat yang diucapkan oleh almarhum Gus Dur saat meramal bahwa preman-preman itu akan menjadi gelandangan politik dalam seumur hidupnya? Kalimat itu terbukti dari dulu sampai sekarang, mungkin nanti ke depannya juga. Baru-baru ini KPU mengumumkan nama-nama partai yang lolos sebagai peserta pemilu 2024. Ada 17 partai yang akan bertarung memperebutkan suara rakyat pada pemilu mendatang. 9 partai yang lolos parlemen sebelumnya memenuhi syarat semua sebagai peserta pemilu, ditambah dengan partai non-parlemen sebanyak 8 parpol. Sementara partai non-parlemen itu terbagi menjadi 2, yakni partai yang pernah ikut pemilu namun gagal memenuhi ambang batas parliamentary threshold 4% dan partai yang benar-benar baru, seperti Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Partai ini isinya loyalis Anas Urbaningrum semua yang dikomandoi oleh Gede Pasek Suardika. Bahkan karena begitu istimewanya Anas di mata kader PKN, sampai-sampai mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu dijanjikan mau jabatan apapun di PKN akan diberikan. Nah, karena elit partai ini kebanyakan mantan kader Partai Demokrat, maka segmen pemilih yang akan mereka bidik nantinya adalah pemilih Partai Demokrat. Padahal perolehan suara Partai Demokrat terus menurun dari pemilu ke pemilu, malah mau direbut pula oleh PKN. AHY memang lagi apes. Tidak hanya PKN saja yang berpotensi merebut suara partai lama, tapi Partai Gelora juga berpotensi merebut suara PKS. Karena partai yang berdiri pada 2019 itu kadernya juga bekas kader PKS. Bahkan ketua umumnya kini Anies Mata merupakan mantan presiden PKS. PAN, basis masanya juga nyaris direbut oleh partai baru yakni Partai Umat. Karena Partai Umat isinya mayoritas mantan kader PAN serta segmen pemilihnya berasal dari kalangan Muhammadiyah. Hanya saja PAN masih lebih beruntung dibandingkan PKS dan Partai Demokrat. Pasalnya, Partai Umat dinyatakan tidak lolos sebagai peserta pemilu 2024 oleh KPU. Jadi Zulkifli Hasan beserta kader PAN yang lain masih bisa tidur nyenyak. Lantas, apa yang menjadi penyebab partai berslogan lawan kezaliman tegakkan keadilan itu tidak lolos jadi peserta pemilu? Bukankah pendirinya Amin Rais merupakan politisi senior Indonesia yang tahu seluk-beluk bagaimana mendirikan partai hingga menjadi partai besar? Kalau bicara Amin Rais, jadi ingat bercandaan Gus Dur. Kita tahu Gus Dur atau Abdurrahman Wahid adalah presiden Indonesia. Dia waktu itu dilengsarkan oleh sidang MPR yang dipimpin oleh Amin Rais. Mungkin ya gara-gara itu juga atau dalam suasana lain Gus Dur pernah sambil bercanda merapakan nasib politik Amin Rais. Seperti ramai dibincangkan banyak orang, celetukan itu rasanya menyindir seorang yang merasa menjadi tokoh politik tetapi nggak punya daya. Jokowi saja disebut bebek lumpuh, nggak punya power, cuma bisa teriak menuding sana-sini menutupi ketidakmampuannya. Jika benar partai itu tidak lolos, kayaknya ramalan Gus Dur jadi gelandangan politik itu mulai menjadi nyata. Ternyata partai berlambang bintang dan berwarna hitam tersebut gagal menjalani verifikasi di Sulawesi Utara dan NTT. Tanggung banget bukan? Tinggal 2 provinsi lagi. Namun kalau diperhatikan 2 provinsi itu memang basis masanya Jokowi banget. Di Solo Jokowi mendapatkan suara 77,24% dan di NTT 88,57%. Sedangkan kita tahu sendiri bahwa Partai Umat ini isinya adalah para pembenci mantan gubernur DKI itu. Jadi bisa dikatakan di 2 provinsi itu Partai Umat minim dapat dukungan, hingga tidak lolos verifikasi faktual. Kasihan bukan? Padahal sudah nggak terhitung loh pengorbanan Amin Rais dalam mendirikan serta membesarkan Partai Umat. Mulai dari waktu, tenaga, pikiran, perasaan, dan tentunya uang. Kalau dibandingkan dengan uang korupsi kasus Siti Fadila Supari yang turut mengalir ke rekeningnya yang jumlahnya 600 juta rupiah itu, nggak sebanding dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk membesarkan Partai Umat. Ternyata jika Partai Umat itu diibaratkan bayi, sudah diberi gizi yang cukup, rutin ikut posyandu, semua imunisasi terpenuhi, kebersihannya terjaga dan tidak terpapar asap rokok, tapi masih juga mengalami yang namanya stunting alias gagal tumbuh. Sekarang bagaimana Partai Umat mau tumbuh lagi kalau verifikasi faktual saja kagak lolos? Yang ada partai tersebut semakin ditinggalkan oleh kadernya. Dulu sebelum dinyatakan tidak lolos ikut pemilu 2024 sudah banyak kader partai ini yang pergi. Apalagi sekarang.
Padahal sejatinya Partai Umat didirikan untuk menjadi tunggangan Wan Amin agar dapat berkuasa di negeri ini loh. Ternyata belum juga ikut pemilu tapi sudah guram duluan. Jadi Amin pun akan semakin tidak diperhitungkan pada pemilu 2024 mendatang. Paling banter ia jadi tim ses Anies, itu pun kalau Anies mau. Dan sudah bisa dipastikan tidak akan ada kader Partai Umat yang duduk di DPR, apalagi jadi menteri. Efeknya pengaruh Amin Rais di negeri ini jadi tidak ada sama sekali. Padahal anak-anaknya sudah terlanjur dibopong ke Partai Umat. Mulai dari Hanafi Rais hingga Tasnim Rais. Berhubung Partai Umat tersebut tidak lolos jadi peserta pemilu, maka karir politik keduanya mentok. Hanafi yang sebelumnya terpilih sebagai anggota DPR pada pemilu 2024 nanti tidak akan bisa lagi mencalonkan diri sebagai wakil rakyat. Gak kebayangkan betapa senangnya ke depan melihat kondisi Partai Umat hancur berantakan seperti ini? Bagaimana menurut Anda?